Supporter itu kan pelarian dari kehidupan mereka ya, kehidupan sosial mereka ya. Mereka jenuh di sekolah, mereka luapkan di stadion. Mereka jenuh di pekerjaan, mereka luapkan stadion. Nah, ketika mereka dapat momen, wah kebetulan gue kesel di ini, ada momen musuh gue, terus akhirnya gue. Halo FIFA Mania, balik lagi sama gue Ilham di Sudut Sepak Bola Uncut. Nah, supporter Indonesia tuh punya fanatisme yang tinggi ya, baik itu di level timnas ataupun level klub. Nah, bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia dalam hal kacamata supporter? Kali ini gue bakal bicara sama salah satu pengkritik supporter atau penikmat supporter nih sebutannya. Tukang nonton bola mungkin. Tukang nonton bola yaitu Bang Arista. Halo Bang, sehat Halo Bang? Mas Ilham, halo, alhamdulillah baik. Abang itu kan terkenal sama info supporter. Iya. Akun info supporter. Nah, itu dari kapan Bang kalau boleh tahu Bang? Iya, kalau akun Twitternya sih sebenarnya bukan yang ini ya. Dulu nggak ada ID-nya. Jadi info supporter doang 2009 gue bikin. Cuman ke band di 900.000 kok nggak salah followernya. Nggak tahu kenapa di band sama Twitter terus. Tapi gue sendiri emang supporter bola Mas. Jadi gue dari 98 lah Pelita Jaya pindah ke Solo lah gue nonton itu. Jadinya ya gitu. Terus kenapa gue bikin akun Twitter bola, karena tidak ada, dulu kan media olahraga kita jarang ya. Kita Media cuma secara media sosial ya. Ya. Mungkin media sosial yang orang baru banyak itu akhir-akhir ini. Kalau dulu jarang. Gue bisa menyebut gue salah satu supporter yang punya akun media supporter. Gue bisa ngeklaim diri gue seperti itu karena emang belum ada dulu. Jack Online, PSS Sleman Cyber, ya paling gitu-gitu. Tapi itu web. Mereka belum merambah ke Twitter waktu itu. PPC juga waktu itu baru-baru berarti ya? Web juga udah lumayan, ya itulah 98-an lah mulai banyak supporter itulah gitu. Jadi kan kalau ngomongin supporter sepak bola Indonesia kan sebenarnya konotasinya kan fanatik sama anarkis nih. Nah itu tanggapan Abang sendiri soal stigma kayak gitu tuh gimana sih Bang? Dari kacamata Abang ya gitu. Iya sangat wajar sih sebenarnya, cuman asal tidak kebablasan ya. Sebenarnya fanatisme kan emang penting ya, karena itu kan yang dipakai untuk ngedukung tim. Kalau nggak ada fanatisme, stadion pasti sepi kan, nggak ada pendukungnya. Cuman asal tidak dibawa ke ranah yang negatif kalau menurut gue sih gitu. Jadi yang mungkin sekarang sih udah tidak terlalu banyak yang seperti itu ya. Beda sama dulu, ketika dulu kan ada klan kan, kayak misalnya Solo itu temenannya sama Arema dan Persija, Jogja itu temenannya sama Bonek sama Viking gitu kan. Ada klan seperti itu kan tahun 2000-an itu. Cuman sekarang udah mulai mencair, dan apalagi sesudah udah kasus Kanjuruhan kan teman-teman udah yang Bonek ke Jakarta, Jackmania ke Surabaya gitu. Jadi udah mulai cair kan. Jadi fanatisme tetap diperlukan, tapi yang fanatik buta itu harus dihindari sih kalau menurut gua. Tapi Abang sendiri maksudnya melihat fanatisme buta gitu sampai ada beberapa korban yang meninggal juga gitu, yang dari Persija juga ada, dari Persib juga ada segala macam. Itu tuh ngelihatnya emang hal yang akibat dari fanatisme itu sendiri, atau sebenarnya itu cuman rasa kekesalan mereka doang gitu loh? Iya, yang pasti sebenarnya kalau gua ngelihat sebenarnya supporter itu kan pelarian dari kehidupan mereka ya, kehidupan sosial mereka ya. Mereka jenuh di sehari-hari, mereka jenuh di sekolah, mereka luapkan di stadion, mereka jenuh di pekerjaan, mereka luapkan stadion. Nah, terus ketika mereka dapat momen, wah kebetulan gue kesel di ini, ada momen musuh gue, terus akhirnya gue ya mungkin itu secara rentetan sosial ada hubungannya sih kalau menurut gue. Dan tapi sekarang udah mulai berkurang kok. Gue meyakini itu, maksudnya udah teman-teman udah mulai dewasa, udah mulai ya udah nggak meninggalkan itu semua sih. Nah ini kan seiring berjalannya waktu nih, supporter sendiri melebar ya kan. Dulu kan ibaratnya laki semua dominan banget laki-laki. Tapi sekarang mulai nih ada ibu-ibu, ada anak-anak juga, terus ada akhirnya perempuan yang mungkin masih kuliah atau SMA segala macam. Nah itu tanggapan Abang itu gimana Bang? Apakah Abang justru senang kah? Ini emang stadion emang kayak gini seharusnya gitu loh. Iya, dan menurut gue justru stigma negatif supporter itu kan berkurang kan. Dulu kan kalau kita ingat, kalau misalnya The Jack main gitu, langsung ada orang nge-tweet atau nge-posting itu dari GBK atau segala macam kan. Artinya mereka takut dengan kebrutalan supporter kan. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman Jack Angle kalau nggak salah mulai 2000 berapa belasan itu udah mulai menyediakan tribun wanita, ada teman-teman supporter yang perempuan. Artinya mereka udah mengedukasi bahwa sepak bola bukan buat cowok terus
kemarin kan 2000 berapa itu GB itu udah ada tribun 1 itu yang khusus perempuan dan anak-anak, artinya apa ya, sepak bola sekarang udah menyediakan hiburan bukan cuma buat cowok gitu, dan itu membuat sepak bola sendiri nggak terkesan sangar sih menurut gua. Kayak di Jepang orang nonton sepak bola kan buat piknik, nah semoga Indonesia bisa seperti itu ya, nonton bola ya buat jadi ajang piknik lah menurut gua gitu sih. Tapi kalau misalnya kehadiran wanita dan anak-anak itu sendiri di sepak bola modern ini berarti udah menandakan kalau misalnya sepak bola sama sekarang tuh udah bersahabat. Harusnya iya sih, harusnya bisa dilihat dari itu sih. Kalau gue ya, kalau gue ngelihat, gue nggak tahu, gue belum pernah, maksudnya yang gue jadi gambaran patokannya mungkin Jepang kan menjadikan stadion untuk piknik keluarganya mereka kan ya, gitu. Mungkin kalau di Indonesia bisa seperti itu ya gitu, bisa jadi sepak bola itu jadi tempat rekreasi lah gitu. Karena kan sering banget itu kita ngelihat ada foto, besok gue pengen bawa, ada foto anak kecil sama ibunya gitu, terus ada supporter yang nge-tweet, gue pengen ajak istri gue sama anak gue kesini. Nah, artinya kan emang gitu, goalnya itu pengen ajak mereka nonton ke stadion gitu. Tapi kalau menurut abang sendiri peran dari komunitas supporter kayak gini, kayak mungkin di Persija ada Jackmania, terus kalau di Viking mungkin ada PPC atau segala macam, itu berperan penting nggak sih untuk kenyamanan anak-anak atau nggak perempuan di dalam stadion gitu? Harusnya iya sih, karena beberapa kali ngeliat kan gue, teman-teman Jackmania kan bikin misalnya tidak ada asap dalam tribun gitu kan, maksudnya ada seperti itu kan, artinya emang teman-teman supporter juga aware kok bahwa ada anak-anak sama ibu-ibu loh, jadi jangan rokok sembarangan, jangan mabuk lah, jangan apa. Beda banget sama 90-an, orang masuk ke stadion pasti bawa alkohol kan, sekarang udah enggak gitu loh, udah nggak kayak gitu. Tapi itu ada perannya juga dari pihak pengelola juga, Pak? Atau sebenarnya justru dominan dari pihak supporter sendiri? Harusnya Panpel juga ikut bekerja sama ya, seperti kayak GBT menyediakan tribun khusus wanita atau segala macam gitu. Nah kalau yang gue lihat sih, Panpel yang lain mungkin masih belum ya. Mungkin bedanya gini, kalau lu mau ngajak istri lu sama anak lu nonton, ya lu tribun VIP gitu. Seperti itu sih. Kalau lu mau tribun kurva ya itu cuma buat teman-teman yang nyanyi atau apa gitu, jadi paling memilih itu. Nah mungkin Panpel bisa menyediakan, ya udah gate ini khusus gate perempuan dan anak-anak nih, jadi nggak boleh ada laki-laki di situ gitu sih. Tapi itu belum merata berarti ya? Setauku belum deh. Dulu Persija itu Pakansari pernah dia bikin kayak gitu, cuman yang terakhir itu GBT setahu gue ada tribun khusus wanita dan anak-anak itu. Oh justru GBT? GBT ya, GBT itu ada satu tribun 01 itu buat wanita dan anak-anak. Nah ini yang menarik ini soal supporter ya, Liga 1 PT Libe nggak boleh nggak boleh supporter away. Ini udah 2 musim loh Bang sebenarnya. Musim pertama kemarin diberlakukan dan emang banyak supporter juga yang akhirnya nurut sama itu. Walaupun ada beberapa lah yang dua juga merasakan langsung itu, tapi tetap PT LIB itu tetap negesin kalau nggak boleh ada supporter away. Gue bingung sama keputusan itu sih jujur. Kemarin Pak Erik bilangnya karena FIFA sedang mengawasi kita. Serius itu alasannya itu gitu Pak Erik gitu. Maksud gue udahlah nggak usah dibodoh-bodohin lah. Kalau tahun lalu emang nggak ada supporter away, gue maklumi karena ada pemilu dan segala macamnya. Situasi politiknya tidak mungkin kan, tapi sekarang buat apa gitu loh. Karena kemarin gini, kasusnya itu jadi gini, teman-teman di daerah mau nggak mau tetap away, supporter itu nggak bisa dibendung, pengen away. Dengan dilarangnya ini, denda 25 juta supporter away, tuan rumah 25 juta supporter away, bisa diakalin sama teman-teman supporter. Mereka beli dendanya, ya udah denda lu 25 juta, gue bayarin. Mereka tiket away-nya didobelin dengan bisa ngedatengin away. Nah seperti itu kan akhirnya malah tidak terkontrol, crowd-nya kacau segala macam. Maksudnya ya udah gue away kok, gue bayar denda lo kok gitu. Jadi si supporter yang away ngerasa ya udah gue udah bayar denda lo kok, aman gitu loh. Jadi ini yang menarik adalah kemarin nih baru banget si Bung Diki Sumarno, pentolan di Persija, pentolan di Jackmania, dia bilang kalau misalnya tragedi Kanjuruhan itu sebenarnya bukan dasar dari peraturan away, supporter away, karena dalam Persebaya bonek nggak berangkat. Ya itu, nah lu setuju atau nggak Bang menurut lu? Iya Kanjuruhan jelas banget lah siapa yang berperan di situ, tidak ada crowd controlnya segala macam, terus tembakan gas air mata gitu, dan itu tidak terselesaikan. Gue inget, maksudnya kalau sesuatu kasus nggak diselesaikan itu bakal terulang lagi gitu, dan teman-teman tetap aja ada kerusuhan. Maksudnya sering banget kita ngedapetin kutipan di sosmed itu,
dari Kanjuruhan kita belajar bahwa kita tidak pernah belajar gitu. Artinya emang penanganan yang tidak tegas apa segala macam. Makanya ya udah, orang supporter ngerasa gitu aja nggak diapa-apain kok, ya udahlah gitu. Artinya nggak ada sanksi tegas dan segala macam. Ketika Pak Erik sebenarnya dekat sama kepolisian dan segala macam, kan kemarin bikin MOU dengan kepolisian untuk pemberantasan itu gitu kan. Udah sekalian aja, kalau supporter macam-macam hukum aja seumur hidup apa segala macam, maksudnya tegesin aja sih Pak gitu. Dan itu nggak dilakukan, malah dilarang gitu. Kayak PSSI nggak mau beresiko, maksudnya nggak mau beresiko sih, dia nggak mau ribet aja sih sebenarnya, makanya udah dilarang aja lah gitu. Nah, solusi yang harus diberikan oleh PT LIB atau PSSI supaya buat mengakomodir hal-hal yang tidak terjadi ini untuk dalam supporter itu menurut lo apa? Iya, dibebasin aja sih dengan sekarang gini, ya udah lu boleh nonton, tapi lu kalau lu ngelanggar sanksi ya. Oke, tim lu kayak Pak Erik kan pernah bilang kan, tim akan dikurangi berapa poin kalau itu di awal-awal mana buktinya ada kerusuhan, teman-teman nagih ini ada kerusuhan nih, nggak ada sanksi seperti itu. Artinya emang federasi dan PT Liga tidak tegas mengelola, maksudnya nggak mau ribet lah gitu loh, nggak mau tegas, jadinya gitu loh. Pembiaran itu juga pasti bakal kemana-mana nantinya gitu. Away itu malah jadinya internal supporter sendiri terpecah akhirnya karena larangan away. Satu sisi ada teman-teman fanatik yang away, walaupun dia ngerasa, teman-teman yang away ini ngerasa gue ngebayarin denda lo kok, tenang aja, lo nggak usah berisik. Tapi ada teman-teman yang terkontaminasi oleh PSSI dan PT LIB, lu jangan away dong, lu kasihan klub lu, ya udah yang lu bayar sanksi lu, yang bayar lu ya. Akhirnya dua kelompok supporter itu dalam satu tim terpecah-pecah kan, artinya padahal yang away ngerasa ya udah gue bayarin kok, tenang aja, jadi gue away aja gitu. Ini supporter Indonesia kan fanatik Bang, dan itu ya dan itu nggak bisa dihilangkan gitu ya, fanatisme sepak bola. Apa sih yang bisa dimanfaatkan sama PT LIB atau PSSI untuk memajukan sepak bola ini? Kontrol sebenarnya. Kalau kontrolnya oke, udah gampang. Kayak misalnya dulu LIB itu kan bikin LIB Super Apps, mana nggak kejadian juga untuk beli tiket dan segala macamnya kan. Padahal itu sebenarnya itu cara mudah kalau lu bisa ngedatabase semua supporter fanatik sehingga lu mau bikin merchandise segala macam juga gampang kan sebenarnya. Tapi tidak dilakukan. Inventarisir supporter tidak pernah. Ya oke, supporter bukan customer, oke bukan. Cuman dengan lu inventarisir, dengan lu kumpulin, lu bakal lebih mudah ngejual dagangan lo. Bisa lu show off, ini ada produk baru lo segala macam, lu tinggal beli. Artinya itu tidak dilakukan. Maksudnya kalau emang LIB dan PSSI pengen supporter kita nurut, bukan nurut dalam artian apa segala macam, maksudnya nurut digiring apa segala macam itu, dikontrol aja. Kontrol maksudnya database gini. Kalau ada yang nakal ini, si akun ini nggak boleh itu, dan itu tidak dilakukan kan kalau emang mau meminimalisir segala macam. Tapi kalau dari lu sendiri nih terakhir Bang, pesan nggak sih pesan-pesan buat supporter itu apa? Terus untuk PT LIB apa, dan untuk PSSI itu apa kira-kira terakhir? Kalau buat gue, pesan gue buat supporter, datang aman pulang aman lah gitu loh. Maksudnya ya udah lu nikmatin aja. Kalau emang stadion itu tempat rekreasi lo, tempat lu nunjukin atraksi lo, ya udah nggak apa-apa. Tapi cukup sampai stadion aja, pulang ya udah bawa happy aja lah gitu. Jadi kalaupun ada berantem ada senggol-senggolan, udah nggak usah dibawa, nggak usah dendam gitu. Ya buat PT Liga sama PSSI serius lah ngurusin supporter, potensi lo gitu loh. Maksudnya lu lihat kemarin timnas itu jual tiket segitu masih laku segala macam, artinya kan emang punya potensi sepak bola Indonesia itu. Coba bayangin di klub lu bikin paket nonton apa segala macam, yang kalau emang terorganisir supporternya tinggal ngejual, nih gue punya paket gini, lu mau ngambil nggak? Oke, gampang gitu. Artinya emang mereka tidak serius mengurus supporter Indonesia gitu. Ya semoga kedepannya sih serius gitu.